Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulan Purnamasari dengan NIM 24601008. Saya dari kampus Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan saya yaitu manajemen. Nah, di sini saya akan buat video untuk menjelaskan tentang pasar bebas. Nah, kita langsung saja masuk di pendahuluan pasar bebas. Nah, sistem ekonomi itu merupakan kerangka bagaimana suatu masyarakat mengatur produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang serta jasa. Sepanjang sejarah peradaban, berbagai sistem ekonomi telah diterapkan, mulai dari sistem tradisional, komando, hingga pasar. Dan di antara berbagai sistem tersebut, pasar bebas itu sering disebut juga tentang ekonomi pasar, yang telah menjadi model dominan yang diterapkan atau setidaknya mempengaruhi. Dan sebagian besar itu negara di dunia, terutama pasca Perang Dingin. Konsep pasar bebas itu berlandaskan pada gagasan bahwa interaksi individu yang perusahaan yang rasional dalam mengejar kepentingan pribadinya akan secara otomatis menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien dan secara optimal bagi masyarakat. Pemikir-pemikir Enlightenment ini seperti Adam Smith dengan teorinya tentang tangan tak terlihat dan juga adalah pelopor gagasan ini. Smith berpendapat bahwa ketika individu dibiarkan bebas berinteraksi di pasar tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah, pasar akan mengatur dirinya sendiri untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan sebuah pihak. Kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian dan konsep pasar bebas. Ada bagian pertama, yaitu definisi pasar bebas secara ekonomi. Secara ekonomi, pasar bebas itu atau free market atau laissez-faire ekonomi adalah suatu sistem ekonomi yang didirikan oleh adanya desentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, dan artinya itu keputusan-keputusan fundamental tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi tidak ditentukan oleh otoritas pusat atau pemerintah, melainkan oleh jualan interaksi individu produsen dan juga konsumen melalui mekanisme harga yang ada di pasar. Nah, dalam pasar bebas, harga barang dan jasa serta jumlah yang diproduksi itu ditentukan oleh semata-mata oleh kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand tanpa campuran tangan signifikan dari pemerintah. Kita masuk ke bagian 2, dasar filosofi dan ideologi liberalisme ekonomi. Adapun Adam Smith 1723 sampai 1790 yang sering disebut Bapak Ekonomi Modern dalam karyanya The Wealth of Nations 1776 yang memperkenalkan konsep tangan tak terlihat, yaitu invisible hand. Menurut Smith, ketika setiap individu bebas mengejar kepentingan pribadinya, misalnya itu mencari keuntungan maksimal, tanpa disadari mereka akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mekanisme pasar itu melalui pergerakan harga akan secara otomatis mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling efisien, seolah-olah ada tangan yang tak terlihat yang bisa membimbingnya. Dan adapun yaitu laissez-faire adalah frasa Prancis yang berarti biarkan saja atau biarkan mereka bekerja. Ini adalah inti dari pandangan liberalisme ekonomi yang menganjurkan agar pemerintah tidak campur tangan dalam urusan ekonomi, melainkan membiarkan pasar beroperasi secara alami. Dan adapun prinsip utama liberalisme ekonomi, yang pertama itu kebebasan individu. Setiap orang itu berhak untuk membuat pilihan ekonomi mereka sendiri, seperti bekerja dimanapun mereka inginkan, membeli apapun yang mereka inginkan, dan memulai bisnis. Dan juga hak milik pribadi. Individu memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan properti serta sumber daya produktif kayak tanah, modal, perusahaan.
Adapun kontrak bebas, itu individu dan perusahaan bebas untuk membuat kerajinan atau kontrak yang mengikat secara hukum. Adapun persaingan, yang dimana pasar harus bersifat kompetitif dengan banyak pembeli dan penjual untuk mencegah terbentuknya monopoli dan memastikan harga yang adil serta efisiensi. Kita masuk ke bagian 3, itu secara singkat perkembangan pasar bebas. Nah, sejarah pasar bebas itu terkait erat dengan evolusi pemikiran ekonomi dan perubahan sosial politik. Kita masuk ke abad ke-17 sampai awal abad ke-18 Smith, yang dimana dominasi sistem merkantilisme, di mana pemerintahan sangat campur tangan dalam perdagangan dan industri untuk mengakumulasi kekayaan emas dan perak melalui surplus ekspor. Ide-ide awal yang menentang merkantilisme mulai muncul. Dan kita masuk ke abad ke-18. Nah, kita masuk ke abad ke-18 yang dimana ada era Adam Smith. Publikasi The Wealth of Nations pada 1776 itu menjadi titik balik gagasan Smith yang memberikan landasan teoritas bagi pasar bebas dan juga mendorong kritik terhadap merkantilisme. Ini bertetapan dengan revolusi industri yang membutuhkan sistem ekonomi yang lebih fleksibel untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan. Nah, adapun abad ke-19 itu banyak negara terutama Inggris yang mengadopsi prinsip-prinsip perdagangan bebas dan mengurangi tarif. Era ini sering disebut sebagai puncak laissez-faire, yang dimana pertumbuhan ekonomi itu pesat terjadi di negara-negara yang menganut sistem ini. Nah, adapun awal abad ke-20 yang dimana depresi hebat 1929 sampai 1930-an, yang dimana krisis ekonomi global yang parah ini mengungkap kelemahan pasar bebas murni, terutama ketidakmampuannya untuk mengatasi pengangguran massal dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini tuh memicu munculnya pemikiran Keynesianisme yang menganjurkan intervensi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Dan pasca Perang Dunia Kedua sampai akhir abad ke-20 banyak negara yang mengadopsi sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen pasar dengan regulasi dan peran aktif pemerintah dan penyediakan layanan publik dan jaring pengamanan sosial. Abad ke-21, debat tentang pasar bebas terus berlanjut, terutama terkait isu-isu seperti ketimpangan global, perubahan iklim, dan krisis keuangan. Namun prinsip-prinsip pasar tetap menjadi fondasi utama bagi sebagian besar perekonomian dunia. Kita masuk ke bagian B, yaitu karakteristik pasar bebas. Pasar bebas itu memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari sistem ekonomi lain. Yang pertama, kebebasan produksi dan konsumen, kedaulatan konsumen. Ini adalah salah satu pilar utama pasar bebas, yaitu kebebasan produsen. Perusahaan dan individu itu memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan barang dan jasa apa yang akan mereka produksi, seberapa banyak, dan bagaimana cara memproduksinya, kayak teknologi, tenaga kerja, dan beberapa harga yang akan mereka tawarkan. Dan adapun kebebasan produsen, perusahaan dan individu itu memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan barang dan jasa yang akan mereka produksi, seberapa banyak, bagaimana cara memproduksinya, teknologi, tenaga kerja, dan berapa harga yang akan mereka tawarkan. Kita masuk ke bagian 2, minimnya intervensi pemerintah. Dalam pasar bebas ideal, peran pemerintah sangat terbatas, sering disebut sebagai penjaga malam atau night watchman state. Fungsi utamanya itu adalah menciptakan dan menjaga lingkungan yang kondusif bagi berfungsinya pasar. Fokus pemerintah hanya bertanggung jawab atas penegakan hukum dan ketertiban, yang dimana melindungi hak milik pribadi dan juga penegakan kontrak dan menjaga keamanan, penyediaan barang publik, barang atau jasa yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar swasta karena sifatnya non-eksklusif dan non-rival, misalnya pertahanan nasional, penerangan jalan, dan juga regulasi minimal. Regulasi yang diperlukan hanya untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik, seperti anti monopoli atau standar keamanan dasar.
Kita masuk ke bagian 3, yaitu mekanisme harga pasar menentu. Mekanisme harga adalah inti dari bagaimana pasar bebas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Sinyal informasi, harga bertindak sebagai sinyal vital bagi produsen dan konsumen. Harga yang tinggi itu menandakan kelangkaan atau permintaan kuat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan konsumen untuk mengurangi konsumsi. Dan juga alokasi sumber daya. Harga pemandu bagaimana sumber daya atau tenaga kerja modal tanah dialokasikan. Sumber daya akan mengalir ke sektor-sektor yang menawarkan keuntungan tertinggi yang ditandai dengan harga tinggi relatif dengan biaya produksi dan menjauh di sektor-sektor yang kurang menguntungkan. Kita masuk ke bagian 4, yaitu kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Sebagian besar faktor produksi atau sumber daya ekonomi, tenaga kerja modal, dan kewirausahaan dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau entitas swasta atau perusahaan. Insentif untuk efisiensi, hak milik pribadi yang memberikan insentif kuat bagi pemilik untuk menggunakan sumber daya mereka seefisien mungkin dan berinvestasi dalam aset produktif karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai atau pendapatan yang dihasilkan. Kebebasan memanfaatkan, yang dimana pemilik bebas untuk menyewakan, menjual, dan menggunakan faktor produksi secara sesuai keinginan selama tidak melanggar hukum. Kita masuk ke bagian 5, yaitu persaingan bebas. Persaingan adalah mesin inovasi dan efisiensi dalam pasar bebas. Banyak pembeli dan penjual. Idealnya ada banyak perusahaan kecil yang bersaing satu sama lain dan banyak konsumen. Dorongan efisiensi, perusahaan-perusahaan bersaing untuk menarik konsumen dengan menawarkan harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, layanan pelanggan yang unggul, atau produk yang lebih inovatif. Ini tuh memaksa setiap perusahaan untuk beroperasi seefisien mungkin agar tetap relevan di pasar. Filter ketidakefisienan. Perusahaan yang tidak efisien atau gagal memenuhi kebutuhan konsumen akan cenderung bangkrut atau keluar dari pasar, yang membebaskan sumber daya untuk digunakan oleh perusahaan lebih efisien dan inovatif. Kita masuk ke bagian C, mekanisme kerja pasar bebas. Mekanisme kerja pasar bebas itu adalah inti dari teori ekonomi neoklasik, di mana interaksi antara penawaran dan permintaan itu menentukan harga dan alokasi sumber daya. Kita masuk ke nomor 1, yaitu peran permintaan dan penawaran. Bagian permintaan itu adalah definisi kuantitas barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan, ceteris paribus, atau faktor lain yang dianggap konstan. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik. Artinya, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta cenderung turun dan sebaliknya. Adapun faktor penentu permintaan, selain harga barang itu sendiri, faktor-faktor lain mempengaruhi permintaan yang meliputi pendapatan konsumen, selera dan preferensi harga, barang substitusi dan komplementer, ekspektasi masa depan, dan jumlah populasi. Kita masuk ke bagian penawaran atau supply, yang dimana didefinisikan kuantitas barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran itu kayak ceteris paribus, hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan adalah pasif atau tidak berbanding lurus. Artinya itu, jika harga satu barang naik, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang karena potensi keuntungan lebih tinggi. Faktor penentu penawaran, selain harga barang itu sendiri, faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran meliputi biaya produksi, harga input teknologi, jumlah produksi di pasar, ekspektasi masa depan, dan kebijakan pemerintah, pajak, subsidi. Nah, kita masuk ke bagian 2, proses pembentukan harga. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana kuantitas barang yang diminta oleh konsumen sama persis dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada titik ini tidak ada
kecenderungan harga untuk naik atau turun karena pasar dikatakan bersih atau clear. Nah, kita masuk ke bagian mekanisme penyesuaian harga, kelebihan penawaran atau surplus. Jika harga di pasar ditetapkan di atas keseimbangan kuantitas yang ditawarkan akan lebih besar dari kuantitas yang diminta. Ini menciptakan kayak surplus barang. Adapun kelebihan permintaan, jika harga di pasar ditetapkan di bawah harga keseimbangan, kuantitas yang diminta akan lebih besar dari kuantitas yang ditawarkan. Ini menciptakan kelangkaan atau shortage. Contohnya itu, bayangkan pasar buah naga. Jika harga buah naga terlalu tinggi, konsumen akan mengurangi pembelian dan petani akan mengalami surplus. Untuk menjual buahnya, petani akan menurunkan harga. Sebaliknya itu, jika harga buah naga terlalu rendah, banyak konsumen ingin membeli, tetapi petani tidak mau menanam banyak atau menjual ke tempat lain, yang menyebabkan kelangkaan. Konsumen bersedia membayar lebih sehingga harga akan naik. Kita masuk ke bagian 3, yaitu alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Dalam sistem pasar bebas, alokasi sumber daya itu diatur melalui mekanisme pasar, yang dimana harga memainkan peran sentral. Ini berbeda dengan sistem ekonomi terpusat, di mana pemerintah yang menentukan alokasi sumber daya. Adapun penjelasan mengenai alokasi sumber daya yang bekerja dalam sistem pasar bebas, yaitu mekanisme harga, penawaran, dan permintaan. Permintaan, ketika konsumen itu menginginkan suatu barang atau jasa, permintaan akan meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong harga barang atau jasa tersebut naik. Penawaran, harga yang lebih tinggi memberikan sinyal kepada produsen bahwa ada peluang keuntungan yang lebih besar. Kita masuk ke bagian D, yaitu kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Pasar bebas seperti sistem ekonomi lainnya itu memiliki sisi positif dan negatif. Keuntungan pasar bebas, efisiensi ekonomi, alokasi optimal. Mekanisme harga secara otomatis itu mengalokasikan sumber daya ke penggunaan yang paling produktif dan sesuai dengan preferensi konsumen. Tidak ada pemborosan sumber daya karena produksi yang tidak diminati. Efisiensi produktif, persaingan memaksa perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin, yang menggunakan teknologi terbaik dan mengelola sumber daya secara efisien. Inovasi dan kompetensi, dengan dorongan inovasi untuk memenangkan persaingan atau mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, perusahaan terdorong untuk terus berinovasi, mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas, dan menemukan metode produksi yang lebih baik. Contohnya adalah inovasi yang pesat di industri teknologi. Contohnya itu adalah inovasi yang pesat di industri teknologi seperti smartphone atau perangkat lunak. Kita masuk ke terbukaan akses pasar. Keunggulan komparatifnya itu, pasar bebas mendorong spesialisasi negara dalam produksi barang dan jasa, yang dimana mereka memiliki keunggulan komparatif, dapat memproduksi dengan biaya kesempatan yang lebih rendah. Dan juga peningkatan efisiensi global. Dengan mengurangi hambatan perdagangan, perusahaan dapat mengakses pasar yang lebih luas dan skala ekonomi yang lebih besar, yang mendorong efisiensi produksi global. Kita masuk ke kelemahan pasar bebas. Ketimpanan sosial ekonomi, distribusi pendapatan yang tidak merata. Pasar bebas itu cenderung memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Individu yang memiliki faktor produksi modal, keterampilan tinggi, atau mampu bersaing dengan efektif akan mengumpulkan kekayaan, sementara yang kurang beruntung atau tidak memiliki akses yang sama akan tinggal. Kurangnya jaringan pengamanan sosial. Dalam pasar bebas murni tidak ada mekanisme alami untuk menyediakan jaringan pengamanan sosial yang memadai bagi pengangguran atau sakit atau lanjut usia, yang dapat memperparah kemiskinan. Eksploitasi sumber daya dan eksternasi negatif, kerusakan lingkungan. Dorongan untuk memaksimalkan keuntungan seringkali mengabaikan biaya sosial dan lingkungan. Eksternalitas
Nah, kita masuk ke bagian F, yaitu penerapan dan dampak pasar bebas. Yang pertama, contoh negara dengan sistem pasar bebas. Tidak ada negara di dunia ini yang sepenuhnya menganut sistem pasar bebas murni atau laissez-faire, karena semua pemerintah itu melakukan tingkat intervensi tertentu. Namun, beberapa negara itu memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang sangat tinggi menurut Indeks Kebebasan Ekonomi Global, yaitu Hong Kong, yang sering disebut sebagai contoh paling dekat dengan ekonomi pasar bebas dengan pajak rendah, regulasi minimal, dan perdagangan yang sangat terbuka. Adapun Selandia Baru yang memiliki kebijakan ekonomi yang sangat terbuka, tingkat regulasi yang rendah, dan perlindungan hak milik yang kuat. Adapun Amerika Serikat, meskipun sering dianggap sebagai contoh kapitalisme pasar bebas, pemerintah Amerika Serikat memiliki peran yang signifikan dalam regulasi kebijakan moneter dan fiskal serta penyediaan jaringan pengaman sosial. Yang kedua itu globalisasi dan perdagangan internasional. Definisi globalisasi, proses peningkatan interkoneksi dan interdependensi antar negara yang melalui aliran barang, jasa, modal, teknologi, informasi, dan manusia yang semakin bebas. Yang ketiga itu dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang didefinisikan sebagai ekonomi campuran dengan ciri-ciri kekeluargaan dan peran negatif dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Namun dalam konteks perdagangan internasional dan investasi, Indonesia semakin mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas. Dampak positifnya yaitu peningkatan ekspor yang membuka akses pasar global bagi produk-produk Indonesia, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan komoditas. Yang menarik investasi asing itu iklim investasi yang lebih terbuka, menarik modal asing yang penting untuk membangun infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Efisiensi domestiknya itu persaingan dari produk impor mendorong industri domestik untuk menjadi lebih efisien dan inovatif. Pilihan konsumen yang lebih luas itu masyarakat memiliki akses ke berbagai produk impor dengan harga yang lebih kompetitif. Contoh yang mendekati itu Hong Kong yang sebelum perubahan politik signifikan. Sistem ekonomi campuran, mixed ekonomi, ciri utama itu kombinasi antara mekanisme pasar dan campuran tangan pemerintah signifikan yang berperan dalam regulasi penyediaan barang publik, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Ada campuran kepemilikan swasta dan publik. Keunggulannya yaitu berusaha menggabungkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mengoreksi kegagalan pasar dan menyediakan jaringan pengaman sosial. Kelemahannya itu potensi inefisiensi, birokrasi, korupsi, distorsi pasar akibat intervensi yang berlebihan, dan debat mengenai keseimbangan yang tepat antara pasar dan pemerintah. Contohnya itu sebagian besar negara yang modern, Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan ekonomi campuran yang menekankan pada kooperasi kepemilikan negara atas sumber daya vital dan peran swasta. Negara-negara Eropa Barat, misalnya Jerman, Swedia, yang sering disebut sebagai ekonomi pasar sosial, atau negara kesejahteraan yang mereka memiliki pasar yang kompetitif, tetapi dengan sistem pajak yang tinggi untuk membiayai layanan publik yang luas, kesehatan, pendidikan, jaringan pengamanan sosial, dan regulasi yang kuat untuk melindungi pekerja dan lingkungan. Kita masuk ke kesimpulan. Distribusi dan harga itu ditentukan oleh interaksi kekuatan penawaran dan permintaan di pasar dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Sistem ini itu berakar pada filosofi liberalisme ekonomi yang menekankan kebebasan individu, hak milik pribadi, dan pentingnya persaingan. Karakteristik utama pasar bebas itu meliputi kebebasan produsen dan konsumen, minimnya intervensi pemerintah, peran sentral mekanisme harga, kepemilikan pribadi atas faktor produksi, dan persaingan bebas. Mekanisme kerja pasar bebas itu
melalui titik keseimbangan permintaan dan penawaran secara efisien mengalokasikan sumber daya dan menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Kelebihan pasar bebas itu terletak pada kemampuannya mendorong efisiensi ekonomi, inovasi, dan persaingan, serta memfasilitasi perdagangan internasional. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan signifikan, termasuk potensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya dan rawan terbentuknya monopoli atau kartel yang merugikan. Mengingat kelemahan tersebut, peran pemerintah menjadi krusial dalam ekonomi yang condong ke pasar bebas. Pemerintah berfungsi sebagai regulator yang menjaga hak milik menengah kontrak, pelindung konsumen dan lingkungan, dan penegak hukum persaingan melalui undang-undang monopoli. Itulah tadi penjelasan saya tentang pasar bebas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.